Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, jamaah ngopi ngaji yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah materi kita yang akan dibawakan oleh Pak Kiai yaitu tentang zikrullah, ya, tentang zikir, bagaimana supaya kita bisa lebih menikmati zikir. Maka mari kita sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Pada Pak Kiai silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa ala kulli man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini Jum'ah yang mubarakah, kita dikumpulkan dalam suatu majelis ilmu, dan tema kita hari ini adalah tentang zikir. Ada beberapa hal yang terkait dengan zikir yang akan kita sedikit uraikan pada kesempatan subuh hari ini. Barangkali beberapa di antaranya sudah sering kali kita dengarkan. Yang pertama adalah tentang apa makna zikir itu. Wastihdaru azamatillahi ta'ala fi qalbil abdi, yakni ketika seorang hamba menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Menghadirkan istihdaru azamatillah, jadi usaha seorang hamba untuk menghadirkan apa yang dihadirkan, azamatillahi ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita hadirkan di dalam hati. Wal ityanu bil alfaz, ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya yakni dengan mengucapkan lafaz-lafaz zikir. Mengucapkan lafaz-lafaz zikir allati warada fiha, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa talabal iktsar minha, dan beliau meminta kita untuk banyak-banyak menyebutnya. Nah, kira-kira itulah makna daripada zikir secara umum. Nah, kemudian zikir ini terbagi tiga. Yang pertama, zikir lisan, zikirnya lisan, jadi zikirnya lidah, yaitu al-alfaz ad-dallah, yakni lisan kita ini, ya, membaca atau mengucapkan lafaz-lafaz ad-dallah ala tasbih wa tahmid wa tamjid, yang mengandung makna tasbih. Satu. Kemudian yang kedua tahmid. Tasbih ini mensucikan, ya, jadi mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang tidak pantas atau tidak selayaknya dinisbatkan kepada Allah. Nah, kalau kita baca dalam Al-Quran itu, ketika Allah menyinggung tentang orang-orang yang menganggap
atau menisbatkan kepada Allah anak, maka Allah sendiri mengatakan Subhanahu, maha suci Allah dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, tahmid, lafaz-lafaz yang mengandung pujian. Bisa alhamdulillah atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat dan seterusnya. Jadi intinya ada pujian di situ. Kemudian selanjutnya wat tamjid, pengagungan. Nah, ini zikirnya lisan. Jadi intinya ada tasbih, ada tahmid, kemudian ada tamjid, yaitu pengagungan kepada Allah, seperti Allahu Akbar umpama. Kemudian zikirnya hati. Nah, zikirnya hati ini adalah at-tafakkuru, pertama at-tafakkuru fi adillatiz zati was sifati. Jadi memikirkan atau merenungkan tentang bukti-bukti adanya Allah dan sifat-sifat Allah. Nah, jadi bukan memikirkan atau merenungkan zatnya Allah, ya, karena ini hukumnya haram, ya. Karena pasti akal tidak bisa sampai kepada zatullah. Tapi yang kita renungkan, yang kita pikirkan adalah terkait dengan bukti-bukti adanya Allah dan sifat-sifat Allah. Satu, itu termasuk zikir, zikirnya hati. Kemudian zikir hati yang kedua adalah wa fi adillatit takalifi minal amri wan nahi, ya. Memikirkan tentang hikmah-hikmah di balik perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga termasuk zikir. Jadi kalau kita gali dari sisi kesehatan umpama atau dari sisi psikologi, apa hikmah-hikmah dari perintah Allah? Kita diperintahkan untuk sholat, kita dilarang untuk kita diperintahkan untuk mengendalikan emosi, mengontrol kemarahan, ya. Itu kita pikirkan, kita renungkan, kita selidiki, sehingga kemudian kita sampai pada suatu hikmah yang kemudian mengantarkan kepada kita bahwa maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini juga termasuk zikir hati. Kemudian selanjutnya wa fi asrari makhluqatillahi ta'ala, ya, memikirkan, merenungkan rahasia-rahasia di balik makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hujan yang turun, sinar matahari, nah, kemudian tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang yang melata, ya, yang ada di laut, yang ada di langit dan lain sebagainya. Ini kita renungkan semuanya sampai kemudian mengantarkan kita kepada pengakuan. Jadi i'tiraful qalbi, hati kita mengakui bahwa ya semua yang ada, yang begitu teratur, yang begitu seimbang, nah ini semuanya tentu tidaklah masuk akal. Tidaklah masuk akal jika semua ini kemudian wujud, kemudian bekerja dengan sendirinya. Pasti ada sesuatu yang begitu agung, yang besar di dalamnya ini. Apalagi akhir-akhir ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak muncul apa yang disebut dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan mereka dengan ruwaibidah. Ada orang-orang yang disebut sebagai ruwaibidah. Ini orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Ini apalagi di zaman sekarang ini, orang bisa membuat TV-nya sendiri. Ya, kalau dulu kan televisi ini terbatas TVRI, lama-lama kemudian tambah RCTI, TPI, Antv dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini orang sudah bikin TV sendiri untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian di situ dia bebas ngomong apa saja. Dia mau berbicara apa saja, tidak bisa tidak bisa dikontrol. Nah, sehingga kemudian muncullah orang-orang ruwaibidah. Orang-orang ruwaibidah ini dari dulu ini sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka yang berbicara agama tanpa,
Sekarang orang berbicara resep masakan saja ngawur, ini bagaimana kira-kira akibatnya? Ya. Resep masakan saja kok ngawur. Nah, ini kan bisa membahayakan orang yang ikut kemudian mempraktekkan lalu makan gitu. Bisa-bisa mencret. Ya, atau naik macam-macam dan sebagainya. Ini berbicara agama tanpa ilmu. Ya. Sampai kemudian bagaimana Tuhan itu katanya tidak ada karena tidak bisa diilmiahkan. Nah ini katanya. Wah, ini baru sekarang ini ada orang yang bilang begitu. Tuhan tidak ada karena tidak bisa diilmiahkan ini. Ya, jadi semuanya harus diilmiahkan. Padahal hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sains dan bukti-bukti ilmiah ini yang dijadikan standar, kalau kita melihat kenyataan ya, kita lihat kenyataan atau perjalanan sains ini, maka sains ini sungguh tidak bisa kita jadikan pegangan karena hampir setiap saat berubah. Ya. Dulu orang-orang tua kita ini, bukan cuma orang-orang tua kita sebenarnya, ya filosof-filosof zaman dahulu itu, ketika timbul pertanyaan tentang dari mana sebenarnya unsur penyusun alam semesta ini, dulu filosof-filosof ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dari air, ada yang mengatakan dari api, ada yang mengatakan dari udara, ada yang mengatakan dari tanah. Ya. Ini 2000-3000 tahun yang lalu ini sudah dibicarakan. Lalu kemudian berubah lagi sampai kemudian di akhir-akhir abad 20 itu para ilmuwan menemukan ada yang disebut atom. Nah, sampailah kemudian pada kesimpulannya bahwa ternyata udara itu tersusun dari partikel-partikel namanya atom. Nah, kemudian dikatakan bahwa atom inilah yang menyusun semesta ini. Tapi tidak lama kemudian berubah lagi. Ternyata di dalam atom ini masih ada lagi sesuatu. Jadi kalau ilmu pengetahuan, kalau sains ini yang kemudian dijadikan pegangan untuk mendasari keyakinan kita, maka berapa kali kita akan berubah keyakinan sampai mati ini. Ya, tidak bisa dijadikan pegangan. Ya, yang dulu orang sebut berbahaya, sekarang ternyata tidak. Tidak lama kemudian nanti ternyata berbahaya lagi. Inilah ilmu pengetahuan. Tapi Al-Quran ini, jadi berapa kali para ilmuwan ini merevisi, merubah pendapat mereka. Tapi saudara-saudara sekalian, Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu sampai hari ini tidak pernah berubah dan selalu menantang. Bagi yang meragukan kebenarannya, bikin 7 ayat, bikin 1 surah. Tantangan pertama itu dulu, bikin 1 surah. Ternyata lama-lama tidak ada yang mampu, Allah rubah menjadi 7 ayat saja. Kalau tidak mampu, ternyata 1 ayat saja. Sampai hari ini belum ada yang bisa. Dan Al-Quran tidak pernah berubah. Nah, jadi zikir ini, hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini fungsinya adalah, ya, ini sarana bagi kita untuk mendapatkan ketenangan, ya, supaya pikiran, perasaan ini tidak selalu, ya, tidak selalu hidup dalam keraguan-raguan, terutama terkait dengan hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita ini, hal-hal yang gaib. Nah, termasuk merenungkan rahasia-rahasia di balik makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu zikirnya hati, dan ini penting sekali. Kenapa kita menengok semut? Semut itu ternyata tidak pernah tidur sepanjang umurnya. Jadi semut itu tidak pernah bermimpi karena tidak pernah merasakan yang namanya tidur. Itu kita alhamdulillah tidur sedikit-sedikit, tidur sedikit-sedikit mimpi. Tidak mau tidur aja bisa tidur. Ya, enggak ketiduran namanya. Ya.
lihat babi itu jangan mikir haramnya saja tuh. Babi itu karena tidak punya leher, ya, jadi dia tidak bisa menengok ke atas. Dia tidak pernah lihat matahari, tidak pernah lihat. Itu babi. Jadi kita ini alhamdulillah. Ya, jadi babi itu cuma panas saja, merasakan panas, tidak tahu ini yang bikin panas saya apa ini. Kenapa? Karena dia tidak pernah, saking lehernya pendek itu. Ya. Kupu-kupu itu umurnya cuma 49 hari umurnya. Jadi dari lahir sampai mati itu hanya 49 hari. Jadi kupu-kupu ini tidak pernah ulang tahun. Jadi ini dibalik makhluk Allah ini kemudian menyadarkan kepada kita bahwa kalau kita renungkan itu, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul menyempurnakan, menyeimbangkan kehidupan kita manusia ini. Sehingga kemudian dampaknya adalah ada namanya zikir jawarih. Jadi kesadaran hati ini kemudian menggerakkan anggota tubuh untuk berzikir juga. Ini sebenarnya yang mau kita latih. Bagaimana hati ini menjadi semacam sumber energi yang kemudian menggerakkan anggota-anggota tubuh kita ini untuk berzikir juga kepada Allah. Maka nanti ibadah ini rasanya enak kalau digerakkan dari hati. Jika kemudian lisan ini, ya, jadi zikir lisan ini gunanya untuk memancing hati sebenarnya. Jadi awalnya dari situ, zikir lisan memancing hati, kemudian hati merenung. Setelah itu kemudian hati ini terbawa, terhanyut, sampai kemudian menyala mesin ini. Ya, ketika mesin menyala ini, maka anggota-anggota tubuh ini kemudian mudah untuk berzikir. Bagaimana zikirnya anggota tubuh? Yaitu antasira mustagriqatan fit ta'ati, yaitu menenggelamkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir yang minimal ini minimal kita, apalagi kalau kita sudah berumur 40 tahun ke atas. Jadi mulai dari 40 tahun ke atas ini sudah harus ada muwazabah. Muwazabah itu apa namanya ini? Merutinkan diri, ya, merutinkan diri, istiqomah, ya, untuk mengamalkan zikir-zikir tertentu. Katakanlah kalau yang paling umum ini adalah zikir-zikir setelah sholat. Jadi kalau kita sudah 40 tahun ke atas, ya, itu kalau sudah assalamualaikum, nah, jangan lantas jalan, tapi Allahumma antas salam dulu. Jangan Allahumma lantas jalan dulu. Jadi Allahumma antas salam dulu, zikir dulu. Jadi paksa-paksa sedikit. Ya. Jangan nanti orang iqamah baru masuk, imam baru salam pertama ini sudah kabur. Ini kalau sudah 40 tahun ke atas ini sudah kurang sehat itu secara psikologisnya itu. Jadi kita mulai membuat apa namanya muwazabah, kebiasaan-kebiasaan. Jadi zikir setelah sholat. Kemudian ada juga yang namanya zikir pagi dan petang. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Jadi berzikir sesaat setelah sholat subuh, kemudian berzikir sesaat setelah sholat asar. Nah, itu ada zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal habis sholat subuh itu, ya, kita membaca ayat kursi, ya, ayat kursi, kemudian 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas, mu'awwazatain masing-masing 3 kali. Kemudian membaca la ilaha illallah, ya, minimal 10 kali. Usahakan kalau bisa sampai 100 kali. Kemudian beristighfar minimal 3 kali, dan seterusnya. Itu minimal seperti itu. Kalau kita ingin rincinya tentu itu sudah banyak dijual
buku-buku kecil itu tentang zikir pagi dan petang. Nah, ini kita bisa amalkan. Nah, selanjutnya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ada kisah ini Nabi Daud alaihissalam. Disebutkan di dalam Asar bahwa di suatu ketika Nabi Daud alaihissalam ini sedang duduk di tempat ibadahnya membaca kitab Zabur. Nah, kemudian Nabi Daud melihat ada seekor cacing tanah. Ada seekor cacing tanah. Faqala fi nafsih. Lalu terbetik di dalam hatinya, tidak diucapkan, di dalam hati saja. Ma aradallahu min hadhihi dudah. Apa maksudnya Allah menciptakan ulat ini? Ya, agak meremehkan. Ini ulat ini ngapain sih? Kira-kira begitu. Ya. Jadi fa'amarallahu subhanahu wa ta'ala ad-duda hatta takallama. Jadi Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, maka tidak akan membiarkan hamba ini melakukan sesuatu kesalahannya, meskipun sebenarnya bukan dosa, karena masih di dalam hati ya, masih di dalam hati. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka itu langsung dibenarkan tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Allah kemudian memerintahkan kepada cacing ini untuk berbicara. Faqalat, cacing ini berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, tentang pertanyaanmu itu. Kasih tahu, itu Daud itu, dia bilang kok ngapain juga kok di situ itu. Nah, maka dia jawab, wahai Nabi Allah, amma nahari, adapun di waktu siang. Kalau kamu mau tahu kesibukan saya ini, di waktu siang, falhamani rabbi an aqula kulla yaum, maka Allah mengilhamkan kepada saya, mengajarkan kepada saya untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah, 1000 kali. Itu kalau siang itu kegiatan saya itu. Amma laili, adapun di waktu malam, maka Allah ajarkan kepada saya setiap malam untuk membaca Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam 1000 kali. Itu Bu, kalau malam itu yang saya baca itu. Jadi itu cacing itu ngomong begitu itu Pak. Kemudian cacing ini mengatakan begini, fa anta ma taqulu hatta astafidu minka. Kalau anda ini bagaimana wahai Nabi Allah, apa yang anda ucapkan di waktu siang dan di waktu malam untuk menjadi pelajaran bagi saya? Ya, maka seketika itu fanadima Nabiullah Daud alaihissalam. Maka seketika itu juga Nabi Daud menyesali. Ya, kenapa? Karena sempat meremehkan ad-dudah ini, cacing tanah. Oh, ternyata cacing tanah ini zikirnya banyak sekali. Ya, fakharwa lillahi subhanahu wa ta'ala raki'an wa anaba. Seketika itu beliau ruku, ya, bersujud, dan katakanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa in min syai', segala sesuatu itu illa yusabbihu bihamdi, semuanya itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin la tafqahuna tasbihahu, hanya saja kita manusia ini tidak memahami bagaimana benda-benda mati itu bertasbih, bagaimana binatang-binatang itu bertasbih, bagaimana butiran-butiran pasir itu bertasbih. Semuanya bertasbih, semuanya berzikir. Nah, diceritakan juga ada 2 orang perempuan yang bersahabat, kemudian keduanya ini sama-sama ahli ibadah. Ketika hidup mereka ini punya perjanjian. Nanti kalau salah satu di antara kita ada yang mati terlebih dahulu, ya mbok ya minta izinlah sama Allah untuk mendatangi yang masih hidup, ya, mendatangi yang masih hidup di dalam tidurnya, ya, supaya dia bisa cerita tentang bagaimana keadaannya di sana. Ya. Jadi ada 2 orang perempuan bersahabat sama-sama ahli ibadah. Mereka ini bikin perjanjian.
Nah, nanti siapa yang lebih dulu mati, minta izin sama Allah supaya bisa datang kepada yang masih hidup, cerita bagaimana keadaannya di sana. Nah, akhirnya kemudian terjadi tamatat ihdahuma. Hanya kemudian salah seorang meninggal. Dan betul wajaat li sadiqatiha fil manam. Nah, yang meninggal ini kemudian mendatangi temannya di dalam tidurnya itu, di dalam mimpinya. Maka terjadilah perbicaraan ini. Fasa'alatha, yang masih hidup ini bertanya, kaifa haluk, bagaimana keadaanmu di sana? Faqalat laha, maka yang sudah meninggal ini menjawab, ana fil jannah, saya di dalam surga ini enak. Ya, qalat. Kemudian yang masih hidup bertanya, bima dakhaltul jannah, sebab apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga? Faqalat, maka dia berkata, dakhaltul jannah bi syai'in kuntu azkuru bihillaha min wara'i. Jadi saya ini ya diampuni Allah, diberikan rahmat Allah, masuk ke dalam jannah karena zikir yang saya ucapkan, tapi saya tidak beritahu kepada kamu. Ya. Ada zikir yang saya lazimkan tapi tidak pernah saya beritahu kepada kamu. Faqalat, maka yang masih hidup ini bertanya, kulihi, beritahukan kepada saya, ma huwa, zikir apa itu? Faqalat, maka dia mengatakan, kuntu azkurullaha bi khamsi kalimatin, saya berzikir kepada Allah dengan 5 kata. Yang pertama, la ilaha illallah akhlu bihi wahdi, ya, tidak ada ilah selain Allah, ya, dengan la ilaha illallah aku menyendiri. Ya, jadi la ilaha illallah, dengan itu aku menyendiri. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah abni biha umri, dengan itu aku habiskan umurku. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah yaghfiru biha dzambi, la ilaha illallah, dengan itu Allah ampuni dosa-dosaku. Kemudian la ilaha illallah adkhulu biha qabri, la ilaha illallah, dengan itu aku masuki kuburku. Kemudian yang kelima, la ilaha illallah alqa biha rabbi, dengan itu aku bertemu dengan Tuhanku. Nah, jadi la ilaha illallah, dengan kalimat itu aku menyendiri. La ilaha illallah, dengan kalimat itu aku habiskan umurku. La ilaha illallah, dengan kalimat itu semoga Allah ampuni dosaku. La ilaha illallah, dengan kalimat itu aku masuki kuburku. La ilaha illallah, dengan kalimat itu aku bertemu dengan Tuhanku. Nah, jadi falamma laqaitullah, ketika aku meninggal, ketika aku mati, futihat amami khamsu turukin, maka dibukakan 5 jalan di hadapan saya. Ada 5 pintu besar dibukakan kepada saya. Kullu tariqin maktubun 'alaiha la ilaha illallah, dan di setiap pintu itu ada tulisan la ilaha illallah. Jadi 5 pintu ini semua ada tulisan la ilaha illallah. Wa qalat li al malaika, kemudian ada malaikat yang berkata kepada saya, udkhuli ayyatariqin syi'ta, silahkan kamu masuk lewat pintu mana saja yang kamu inginkan. Kenapa? Fa innahu yuaddi ilal jannah, karena semua pintu yang 5 ini tembus sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimakumullah, inilah barangkali sedikit yang kita uraikan tentang zikrullah ini. Jadi sekali lagi ini yang paling penting, apatah lagi kita yang sudah semakin semakin mendekati, ya, bukan semakin jauh, semakin dekat ini. Tinggal selangkah 2 langkah lagi ini, marilah kita ada muwazabah, jadi ada rutinitas, kita siapkan waktu tertentu kita. Kalaulah tidak sempat kita, maka sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Ini dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, sedikit-sedikit Quran, sedikit-sedikit Quran. Nah, itu tidak usah zikir macam-macam, bahkan tidak perlu berdoa, tidak usah doa macam-macam. Orang seperti itu Allah Subhanahu wa taala yang akan menata sendiri, ya, bagaimana hidupnya, bagaimana matinya, dan lain sebagainya. Menyibukkan diri dengan Al-Quran.
Jadi inilah barangkali yang sempat kita kaji pada subuh hari ini, lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, nada Bapak, adakah pertanyaan dari materi tadi? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Tidak ada ya? Jelas berarti ya? Masya Allah jelas. Tinggal kita amalkan yang sudah dengarkan tadi, bagaimana supaya kita punya amalan zikir yang kita rutinkan. Semoga itu menjadi penenang bagi jiwa kita untuk bisa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini seperti biasa, kalau kita sudah duduk di teras begini berarti hari ini hari Jumat. Ya, kalau subuh-subuh kita duduk di sini berarti tandanya hari ini hari Jumat. Jadi insyaallah diingatkan kembali kita yang laki-laki agar mencukur apa yang bisa dicukur, dipotong apa yang bisa dipotong, mencabut apa yang bisa dicabut, insyaallah. Kemudian memakai kenapa ketawa Pak Haji? Pakai pakaian terbaik menuju ke masjid. Baik, silakan dinikmati hidangan disiapkan oleh Bapak Jumat Berkah. Ini ada Bapak Soleha, soleh saja. Masya Allah. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.